Shalom, selamat pagi sahabat suara kabar baik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, senantiasa ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami hari ini. Kami boleh menyambut udara segar pemberian Tuhan, matahari yang bersinar pada pagi hari ini sebagai anugerah kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami, melakukan serta mewartakan kepada sesama kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur ke-105 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan Allah akan perjanjiannya kepada umatnya. Kesetiaan Allah akan perjanjiannya kepada umatnya. Saudara sahabat kabar baik yang terkasih, manusia seringkali mudah berjanji, akan tetapi juga mudah untuk mengingkari dan melupakan janjinya. Seperti ada pada kutipan dari M. Brilionet demikian, manisnya janji jika tak ditunjukkan lewat perbuatan nyata, hanya akan menggoreskan luka hati. Itulah janji yang dibuat manusia di dunia ini. Bukan kebahagiaan dan sukacita sejati didapat, tetapi luka hati yang didapat oleh karena sering manusia ingkar janji. Akan tetapi tidak demikian dengan Tuhan Allah kita, saudara. Allah itu setia terhadap janjinya, seperti ditulis dalam nats kita yang sudah kita dengar pembacaannya tadi, bahwa Allah ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Janji yang sudah diikatnya dengan Bapa Abraham, diberikannya juga kepada 1000 angkatan, kepada Ishak, kepada seluruh umatnya di dunia ini. Kalau kita baca ayat berikutnya sampai dengan ayat yang ke-11 dari Mazmur 105, di sana dituliskan bahwa Allah menetapkan bagi Yakub menjadi perjanjian yang kekal, sampai pada perjanjiannya kepada Israel, kepada umatnya, bahkan meskipun umatnya mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam ayat yang ke-14, di sana dikatakan Allah tidak akan membiarkan seorang pun memeras. Raja-raja dihukumnya oleh karena umat kepunyaannya. Demikianlah kesetiaan Allah kepada umatnya. Hubungan Allah dengan Abraham, Ishak, Yakub, Israel adalah juga merupakan hubungan Allah dengan saya dan saudara, umatnya, miliknya di seluruh dunia. Itu berarti bahwa perjanjian Allah juga menjadi bagian dari perjanjian untuk saya dan saudara. Apa yang menjadi isi dari perjanjian Allah itu, saudara? Mari kita dengar pembacaannya dari Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, Kejadian 12, 2 sampai 3. Saudaraku, perjanjian berkatnya tidak hanya
berlaku untuk Abraham, Ishak, Yakub, Israel, tapi kepada saya dan saudara semua, umat Tuhan di seluruh dunia. Puji nama Tuhan. Apakah saudara percaya dan taat akan firman-Nya? Apakah saudara percaya dan taat? Saudara percaya dan taat tidak hanya kepada berkat Allah saja, akan tetapi juga kepada janji akan pertolongan Tuhan terhadap semua umat-Nya. Jika kita melihat dari Kejadian 22 ayat 15 sampai 18, bagaimana pengalaman Bapak Abraham untuk menaati Tuhan supaya menikmati janji Tuhan, bahwa Tuhan Allah menyediakan pertolongan pada saat kesulitan yang dihadapi oleh umat-Nya. Ketaatan Bapak Abraham kepada Allah ketika dia menyerahkan anak satu-satunya kepada Allah untuk melaksanakan kehendak Allah. Betapa sulit menghadapi situasi di mana Bapak Abraham harus taat akan Tuhan, yakni untuk menyerahkan Ishak sebagai kurban. Apa yang terjadi berikutnya ketika Bapak Abraham ada pada puncak penyerahan anaknya kepada Tuhan? Malaikat Allah hadir memberi pertolongan dengan mengganti Ishak dengan korban domba yang disediakan Allah sendiri. Saudaraku, demikianlah saat kita sedang ada dalam kesulitan yang besar, apakah engkau tetap taat pada janji-Nya? Bagi kita umat-Nya telah tersedia pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Seperti ditulis di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, kita harus berani menghampiri tahta Allah, menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk kita dapat menerima rahmat Allah, untuk kita dapat menerima kasih karunia Allah, dan mendapatkan pertolongan Allah tepat pada waktunya. Diperlukan ketaatan untuk menikmati janji Tuhan. Saudaraku, Galatia 3 ayat 14, di sana dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini. Telah membuat ini di sini dimaksudkan telah menebus kita, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Itu janji Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, di sanalah berkat Bapak Abraham pun menjadi bagian dari berkat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau memulai hari ini bersama-Mu. Kami memerlukan Engkau untuk memimpin seluruh hidup kami ya Tuhan. Dari saat ini sampai malam nanti kami boleh menutup dengan renungan malam. Kami mau Engkau menolong, menopang, membimbing kami. Kami mau Engkau juga memimpin para pemimpin-pemimpin negeri ini. Kami mau Engkau memimpin kami seluruh umat-Mu, supaya kami berjalan di dalam kekuatan kuasa Allah, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami boleh menjauhi dosa-dosa dunia, dan kami boleh mengikut berjalan di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memulihkan dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat rohani dan jasmani bagi kami anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa keberhasilan, segala kehormatan, kekuatan datang dari Tuhan. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga kami menikmati hidup ini dengan penuh damai, sukacita, sejahtera akan pertolongan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi saudara, selamat berkarya di dalam anugerah Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.